Bismillahirrahmanirrahim. Metodologi penelitian pendidikan. Pada materi penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Mustad MPD, kelas B Pendidikan Dasar S2 UNY 2020. Kelompok 10 atas nama Siti Wahyuni dan Herisa Hardianti Soleha. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai penelitian tindakan kelas. Selamat menyaksikan. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai pengertian penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Penelitian tindakan kelas atau classroom action research adalah bentuk penelitian yang terjadi di dalam kelas yang berupa sebuah tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Penelitian tindakan kelas juga merupakan salah satu penelitian yang mempunyai dua tujuan: mengambil tindakan atau untuk memperbaiki dan membangun pengetahuan atau teori tentang tindakan menurut Sugiono tahun 2019 halaman 816. Dari pemaparan di atas mengenai pengertian penelitian tindakan kelas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas erat kaitannya dengan persoalan praktik pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Yang selanjutnya yaitu karakter tindakan kelas. Menurut Ari Kunto tahun 2015 halaman 50 mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas mempunyai karakter tersendiri dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain pada umumnya. Beberapa karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah penelitian tindakan kelas dipicu oleh munculnya kesadaran bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam praktek pembelajaran selama ini dan perbaikan prakarsai dari dalam diri sendiri. Yang kedua, reflective inquiry atau guru mengumpulkan data dari prakteknya sendiri melalui refleksi diri. Dari yang kedua ini yaitu guru mengumpulkan data-data yang diperoleh pada saat proses pembelajaran berlangsung agar terdapat refleksi diri untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, dilakukan di dalam kelas sehingga fokus penelitian adalah kegiatan pembelajaran
yaitu interaksi guru dan siswa. Jadi karakteristik yang ketiga ini yaitu penelitiannya dilakukan di dalam kelas dan terfokus pada kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas, yaitu pada saat guru dan siswa saat berinteraksi pada proses pembelajaran untuk memperbaiki proses pembelajaran agar pembelajaran di berikutnya tidak terulang kembali permasalahan yang ditemukan tersebut. Karakteristik yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian tindakan kelas untuk memperbaiki pembelajaran. Perbaikan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus, sehingga PTK dikenal memiliki siklus pelaksanaan berupa perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, revisi, atau perencanaan ulang. Jadi yang ketiga ini tujuan PTK itu terus-menerus dilakukan agar penelitian itu terus-menerus berlangsung sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan yang ada, dan pelaksanaan PTK itu terdiri dari beberapa siklus terus-menerus secara kontinu. Kalau misalnya siklus perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan revisi masih terdapat permasalahan atau harus ditingkatkan lagi, maka siklus tersebut diulang dari siklus yang awal lagi terus-menerus sampai hasilnya mendapatkan hasil yang memang ditargetkan oleh guru dalam pembelajaran. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelas. Yang pertama ada perencanaan tindakan atau planning. Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap pra-PTK, rencana tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang dilakukan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara rinci. Segala keperluan pelaksanaan PTK dimulai dari materi atau bahan ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode atau teknik mengajar, serta teknik atau instrumen observasi atau evaluasi dipersiapkan dengan matang pada tahap perencanaan ini. Dalam tahap ini, perlu juga diperhitungkan segala kendala yang mungkin timbul pada saat tahap implementasi berlangsung. Dengan melakukan antisipasi lebih dari yang diharapkan, dalam pelaksanaan PTK dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang kedua itu ada pelaksanaan tindakan atau acting. Tahap ini merupakan implementasi atau pelaksanaan dari semua rencana yang telah dibuat. Tahap ini berlangsung di dalam kelas, adalah dengan realisasi dari segala teori pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan guru tentu saja mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan hasilnya diharapkan berupa peningkatan efektivitas keterlibatan kolaborator sekedar untuk membantu penelitian, untuk dapat melihat mempertajam refleksi dan evaluasi yang dilakukan terhadap apa yang terjadi di kelas. Dalam proses refleksi ini, segala pengalaman, pengetahuan, dan teori pembelajaran yang dikuasai dan relevan. Selanjutnya, yang ketiga, pengamatan terhadap tindakan atau observing. Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen, pengalaman yang dikembangkan oleh peneliti. Pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. Pada tahap ini perlu mempertimbangkan penggunaan beberapa jenis instrumen ukur penelitian guna kepentingan triangulasi data. Dalam melaksanakan observasi dan evaluasi, guru tidak harus bekerja sendiri dalam tahap observasi ini. Guru bisa dibantu oleh pengamat dari luar atau sejawat atau pakarnya.
Selanjutnya, yang keempat ada refleksi terhadap tindakan atau reflecting. Tahap ini merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat saat dilakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan dan dicari eksplanasinya, dianalisis dan sintesis. Dalam proses pengkajian, data ini dimungkinkan melibatkan orang luar sebagai kolaborator seperti halnya pada saat observasi. Nah, jadi kesimpulannya, tindakan penelitian kelas atau PTK menggambarkan adanya tahap pertama, yaitu perencanaan tindakan atau planning, yaitu menyusun rancangan tindakan atau perencanaan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu pelaksanaan tindakan atau acting. Pelaksanaan tindakan yaitu implementasi atau penerapan dirancang di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Selanjutnya yang ketiga, pengamatan terhadap tindakan atau observing, yaitu pengamatan pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. Yang keempat ada refleksi terhadap tindakan atau reflecting, yaitu refleksi atau pantulan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah terjadi. Secara keseluruhan, keempat tahapan dalam PTK ini membentuk suatu siklus. Siklus ini kemudian diikuti oleh siklus-siklus lain secara berkesinambungan seperti sebuah spiral. Namun, sebelum keempat tahapan itu berlangsung, biasanya diawali oleh tahapan pra-PTK yang meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan masalah, serta rumusan hipotesis tindakan. Selanjutnya, ada jenis-jenis penelitian tindakan kelas, di mana yang pertama ada PTK diagnosis. Ialah penelitian yang dirancang dengan menentukan penelitian ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, penelitian mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Yang kedua, PTK partisipan. Ialah apabila orang yang akan melakukan penelitian harus terlibat langsung di dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Yang ketiga, PTK empiris ialah apabila penelitian berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan melakukan apa yang dilaksanakan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Selanjutnya yang keempat ada PTK eksperimental, ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi dengan efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa contoh judul penelitian tindakan kelas. Untuk yang pertama, yaitu penerapan model pembelajaran memori untuk meningkatkan daya ingat dan aktivitas belajar. Contoh yang kedua, yaitu pengaruh media flashcard untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kreatif kelas 4 sekolah dasar. Contoh yang ketiga, yaitu penerapan model kooperatif tipe jigsaw melalui lingkungan sebagai sumber belajar untuk meningkatkan hasil belajar dan disiplin siswa kelas 4 sekolah dasar. Untuk contoh yang keempat, yaitu penerapan model pembelajaran VA atau visualization, auditory, dan kinestetik dalam meningkatkan kemampuan menulis syair kelas 5 sekolah dasar. Untuk contoh yang kelima, yaitu upaya meningkatkan kemampuan bercerita bahasa Jawa
menggunakan media boneka pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Untuk contoh yang keenam, yaitu upaya guru untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui metode bermain peran pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia pada kelas 1 sekolah dasar. Untuk contoh yang ketujuh, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 menggunakan metode eksperimen pada konsep perubahan wujud benda. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh judul penelitian tindakan kelas. Namun, saya dan rekan saya di kelompok penelitian tindakan kelas ini hanya memaparkan 7 judul yang telah diteliti pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Sekian pemaparan mengenai penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Saya, Herisa Hardianti Soleha, dengan rekan saya, Siti Ira Wahyuni, mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.